Kepada anak-anakku di seluruh tanah air, saya minta untuk bekerja kembali dengan tulus. Jangan melakukan hal-hal yang bersifat emosional, karena di dalam mimbar ini, kamu melihat ibumu berdiri di sini. Kebahagiaan itu bukan karena berkoalisi dengan kekuasaan, tapi kebahagiaan itu akan datang ketika kita bisa menangis dan tertawa bersama. Kekuasaan tidak bisa menjamin bahwa kehidupan seorang penguasa akan bahagia hanya karena ia memiliki kekuasaan untuk mengatur segala hal. Rasa syukur bisa menangis dan tertawa dengan orang-orang terdekat dan Anda sayangi adalah salah satu definisi bahagia sesungguhnya. Hidup tidak selalu tentang materi, tentang kekuasaan, tentang hal-hal duniawi yang harus dimiliki. Terkadang, hal-hal yang tidak bisa digenggam pun bisa memberikan kebahagiaan. Meski pendidikan adalah kebutuhan yang kini bisa dikatakan sebagai kebutuhan mutlak, tetapi pendidikan tidak bisa menjamin kehidupan kita akan menjadi lebih baik karena semuanya bergantung dari dalam pribadi setiap orang yang tentu saja berbeda. Bagaimana Anda bahagia, bagaimana Anda bersyukur, dan bagaimana sukses tergantung dari kemauan Anda untuk membawa hidup Anda sendiri. Keberhasilan seseorang tidak bisa diukur dari seberapa tinggi pendidikannya. Kemampuan seseorang untuk memimpin orang lain bukan dilihat dari gelar apa yang dimilikinya, tapi dilihat dari bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Meski masih banyak masyarakat yang pesimis atau bahkan merendahkan negeri kita, Indonesia. Tapi tidak dengan kita. Kita harus tetap optimis, bahwa Indonesia akan semakin maju dan hebat. Tunjukkan pada dunia, bahwa Indonesia bisa. Kebahagiaan kita bukan karena berkoalisi dengan kekuasaan, tetapi kebahagiaan itu akan datang ketika kita bias tertawa dan menangis. Berdirilah tegak kaum perempuan tiang negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sekali-kali kunjungi rakyat. Jangan hitung untung rugi kerja politik. Jangan cari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Saya ingin mendorong orang-orang kami, untuk mendidik orang-orang kami agar berani memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Tujuan pendidikan adalah mewujudkan bangsa yang cerdas, tidak hanya secara intelektual tapi juga secara emosional dan spiritual. Nasib umat manusia tidak dapat ditentukan oleh hanya segelintir bangsa atau oleh golongan yang merasa dirinya besar dan kuat, paling benar dan suci. Setiap bangsa, sekecil apapun berhak bersuara. Terus bekerja sepenuh hati. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan emosional. Jadi anak-anakku, saya tegaskan sebagai perempuan, jangan merasa terpinggirkan, jangan merasa perempuan itu kongcolungking, selalu berada di belakang. Tidak, pada kenyataannya saya bisa membuktikan jadi nomor 1. Jadilah banteng otot, kawat tulang besi, solid bergerak, total berjuang total kerahkan segenap kemampuanmu. Jangan setengah-setengah berjuang, jangan ragu memperjuangkan nasib rakyat. Voting itu bukan budaya kita, tetapi budaya barat yang diimpor yang dibawa ke tempat kita. Nabi saja seorang pemimpin, tapi nggak sarjana kok.